Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai akuntansi PPH ya. Ini sudah menunjukkan pukul 00.20, tapi saya harus tetap semangat. Aduh, minum dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Semangat pagi. Berikut informasi tentang ini contohnya ya, PT Sunrise tahun pajak 2020. Oke. Nah, oh iya, ini mungkin saya ubah aja ya. 2020 tarif pajaknya bukan 25%, tapi 22% ya. Ini 2019 aja deh ya. Dan kemudian ini bukan beban pensiun ya, saya ubah menjadi karena pensiun itu beda waktu ya, bukan beda tetap ya. Nah, jadi ini apa ya yang beda waktu ya? Sorry, ini yang beda tetap apa ya? Ini adalah satu sumbangan, yang satu lagi coba saya nyontek dulu deh ya. Kita buka situsnya DDTC ya. Beban yang dia merupakan beda tetap ya, apa aja nih? Dan cadangan, kemudian juga biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Nah, penggantian sehubungan dan jasa dalam bentuk natura. Oke, yang mana ya? Yang ini aja ya, untuk kepentingan pribadi pemegang saham ya. Nah, oke, kita copy yang ini aja deh. Jadi kita ubah, ini adalah beban ya, untuk pemegang saham ya. Copy paste, oh nggak bisa, berarti harus manual. Oke, beban untuk pemegang saham, beban untuk kepentingan kepentingan investor gitu ya, biar nggak kepanjangan, investor. Sedangkan akuntansi ya, sedangkan beban secara fiskal adalah 900 juta ya. Oke. Nah, kalau kayak ini kan udah enak ya, beban investor ya, beban pribadi investor ya, beban pribadi atau beban investor, biar eh, nggak jelimet gitu ya. Oke, nah kan pas. Ya, ini saya ubah ya, jadi biar sesuai dengan konteksnya. Oke, nah sekarang kenapa pensiun beda waktu? Karena menurut saya beda waktu itu kembali ke filosofinya ya. Nah, kita coba ya filosofinya. Filosofi beda waktu adalah pada saat nanti ya periode yang akan datang ya. Ini menurut pajak ya, ini menurut akuntansi ya. Pada saat nanti di misalkan titik yang akan datang itu ya terserah ya mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Tapi pada dasarnya ada di satu titik maka jumlah akuntansi misalkan ini 100 gitu ya, maka akan dengan jumlah yang pajak itu juga akan menghasilkan jumlah beban yang sama ya. Nah, bedanya apa? Akuntansi mungkin ini satu, ini dua gitu ya, ini tiga ya. Berapa ya? Kos 100 ya. Mungkin biar gampang ya, ini 30 aja ya. Misalkan ya. Misalkan ini penyusutan ya, totalnya adalah 30. Ini 30 ya. Akuntansi 2 tahun, 15 ya, tahun pertama dan 15 tahun kedua ya. Dari tahun ke nol ya. Kemudian kalau pajak 3 tahun, 10 di tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 di tahun ketiga. Nah, gitu ya. Sehingga kalau di total gitu ya, kumulatifnya ini kan 30. Sama tuh antara pajak sama akuntansi. Nah, inilah yang dimaksud dengan filosofi beda waktu. Gitu ya. Harus sama jumlahnya pada suatu titik ya di masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Total kumulasinya harus sama. Nah, kalau kayak gitu, yang menimbulkan koreksinya yang mana Pak? Yang ini kita potret, misalkan yang ini ya di tahun pertama dulu. Nah, otomatis di tahun pertama akuntansi bebannya lebih besar daripada pajak ya. Artinya apa? Beban menurut akuntansi ya. Nah, itu adalah 15 ya. Ini misalkan tahun pertama ya. Tahun pertama. Oke. Kemudian beban menurut pajak adalah berapa? Adalah 10 ya. Ini contohnya ini adalah depresiasi ya, depresiasi. Ya, depre. Berarti ini beban nih ya, ini adalah beban. Beban depresiasi ya. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan koreksi fiskal yang apa gitu ya. Koreksi fiskalnya itu kan kalau rekonsiliasi seperti ini ya. Ada positif dan ada negatif gitu ya.
Nah, gimana nih kalau saya melihatnya, oh berarti dia ke sini ya, berarti beban menurut pajak expense-nya akan berkurang, gitu ya. Kalau expense berkurang, maka net income akan bertambah, ya. Net income bertambah, tax-nya pun bertambah. Tax bertambah, maka koreksinya positif. Nah, gitu ya. Nah, dari sini maka kalau dia depresiasi, dia beban kan. Kita taruhnya koreksi positif. Berapa koreksi positifnya? 5 di sini ya. Nah, seperti itu ya. Kenapa koreksi positif tadi ya? Bahwa ini bebannya berkurang. Akan menambah net income, akan menambah pajak sehingga koreksinya positif. Nah, gitu caranya ya. Nah, maka inilah yang menjadi koreksi fiskal positif yang positif beda waktu. Nah, itu ya setelah digabungkan. Oke, jadi seperti itu yang apa namanya konsep dari beda waktu sebenarnya seperti ini ya. Jadi di titik di yang akan datang akan menghasilkan akumulasi yang sama. Ya, bedanya cuma di pada titik pertama ini kita coba potret, ya bedanya di sini doang. Temporer bedanya ya, karena nanti di masa depan nilainya akan sama. That's why disebut beda waktu. Oke, kita lanjut sekarang ke soal. Nah, di soal ini PT Sunrise laba sebelum pajak 60 miliar, kemudian juga tahun 2019 ya. Nah, ingat kalau ini 60 miliar berarti asik tuh ya. Berarti asik tuh. Kenapa asiknya Pak? Bahwa ini tidak lagi menggunakan konsep fasilitas ya. Jadi tidak lagi menggunakan pasal 31E ya. 31E ini ada yang fasilitas dan ada yang non fasilitas ya dan tanpa fasilitas ya. Nah, seperti itu. Ya, sehingga apa? Sehingga ya udah kalau udah di atas 50 miliar mah udah langsung single tarif menggunakan tarif 25%. Nah, udah itu aja sih. Ya. Oke, berarti ini aman. Langsung aja. Sehingga bagi para dosen PKN STAN tolong bikinnya yang gampang untuk ujian ya bahwa nanti langsung aja omsetnya itu di atas 50 miliar ya. Oke, nah kemudian kita kita coba ini kan definisikan ya seperti ini. Oke, nah kita langsung bahas aja bahwa ini saldo pajak tangguhan ini adalah DTA ya, DTA. Kemudian kredit pajak ini udah langsung akan menjadi prepaid ya, seperti itu. Kemudian depresiasi akuntansi. Nah ini ya, tadi lagi ya, depresiasi akuntansi ya, akuntansi ya, yang pertama dulu ya, dan pajak. Oke. Nah, case yang pertama dulu ya, depresiasi ya. Maka menurut akuntansi expense-nya itu akan berkurang. Sorry. Menurut pajak expense-nya dari 1,2 ya 1.200 menjadi 1.300 ya 1.300. Maka ini expense-nya bertambah ya dong. Ketika expense bertambah, net income pun bertambah ya. Ketika net income bertambah, maka tax-nya pun bertambah ya. Ketika tax sorry ini kebalik ya, maaf. Kok ketika expense bertambah maka net income berkurang, maaf ya. Udah malam jadi butuh aqua nih. Kemudian karena net income berkurang maka tax-nya pun akan berkurang. Ketika tax berkurang maka koreksinya adalah negatif. Ya. Koreksi fiskalnya adalah negatif. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke, berarti berapa koreksi fiskal negatifnya? Koreksi fiskal negatifnya dari 100 tinggal selisihnya minus 100 ya. Nah, gitu ya. Langsung aja deh. Nah, maka ini pun menjadi fiskal negatif minus 100 dan ingat depresiasi adalah beda temporer atau beda waktu. Dan ini nanti akan menjadi penyusun untuk pajak tangguhannya gitu ya. Iya, seru kan? Oke, nah sekarang selanjutnya untuk kepentingan investor ini pasal 9 ayat 1 ya, huruf B. Dari 1.500 sedangkan dibebankan secara fiskal adalah 900. Nah, ini ya. Waduh, ini berarti beda lagi di sini ya. Oke deh. Untuk kepentingan investor adalah 1.500 yang bisa dibebankan secara fiskal adalah 900 gitu ya. Nah, ya udah berarti harusnya 900 ya. Oke, kebalik ya. Saya ubah aja deh soalnya biar lebih seru. Oke ya, soalnya mungkin tidak seperti itu ya. Oke, jadi ini oke kita lanjutkan ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan informasi bahwasanya beban ya untuk ini sudah saya ubah ya. Jadi langsung 600.000 aja. Nah, kalau kayak gitu kita bandingkan antara akuntansi dan pajak ya, dan pajak. Ya.
Nah, menurut akuntansi 600, menurut pajak harus dikoreksi menjadi 0. Berarti kan turun, ya kan? Menurut pajak expense akan turun, ya kemudian net income akan naik, gitu ya. Tax-nya juga naik, maka koreksinya adalah positif, ya. Koreksi fiskal positif. That's why di sini 600 berapa positif tuh, beda tetap, ya seperti itu. Ya, jadi bertambah gitu ya, menambah pajak. Yang kedua sekarang sumbangan juga sama ya, tidak dapat dibebankan ya. Maka dari yang tadinya 700 ya menjadi 0 ya. Net expense berkurang, net income naik, tax naik, koreksi positif juga. Ini koreksi positif. Nah, sekarang kalau sewa itu beda lagi ya. Kalau sewa beda lagi ya. Artinya kalau sewa kita coba ini kan gitu ya. Nah, kita coba masukkan ke sini. Kalau sewa, maka kalian mesti lihat di sini sewanya 200 ya, dan dia dikenakan PPh final, maka dia harus dikoreksi ya. Karena ini masuk ke 4 ayat 2 ya. Sedangkan yang akan kita masukkan ini hanya khusus yang 4 ayat 1 saja ya, agar dikenakan tarif PPh pasal 17. Nah, kalau seperti ini maka dari sini revenue akan berkurang ya. Ketika revenue berkurang ya, maka apa? Ya income-nya pun net income pun akan berkurang. Net income berkurang, tax berkurang, koreksinya apa? Negatif, gitu ya. Maka 200 ini negatif. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu yang dilakukan adalah seperti apa, Pak? Ya gampang, langsung aja. Kita tinggal hitung ya, laba sebelum pajak ya, kemudian juga ditambahin ini ya, 1.100, kemudian dikurangin 100, hasilnya adalah 61 miliar. Nah, tinggal karena ini apa namanya di atas 50 miliar omsetnya ya. Kenapa bisa tahu Pak, yang laba sebelum pajaknya adalah 60 miliar, berarti omsetnya pasti di atas 60 miliar gitu ya. Omsetnya di atas 60 miliar dan 60 miliar sudah di atas threshold-nya. Sehingga langsung digunakan tarif yang single 25%. Ini pasal 17A ya. Kita asumsikan bahwa dia adalah emiten yang apa namanya? Penjual yang penjualan saham di bursanya itu adalah kurang dari 40% dari total saham yang diautorisasi ya. Oke, nah berarti income tax expense-nya adalah tinggal 15.250, kredit pajaknya ini diketahui dari atas yang ini ya. Kemudian juga hasilnya adalah 10.250. Nah, kemudian kita hitung DTL-nya. Kenapa DTL? Karena ini minus. Tinggal dikali dengan 25%, hasilnya adalah 25 juta minus. Nah, ini adalah DTL ya, seperti itu. Ya, oke, kita catat. Yang dicatat yang mana, Pak? Yang ini doang, 4 jurnal ini saja, ya. Oke, ya. Kemudian kita catat tuh ya. Nah, tinggal cemplungin. 15 miliar ini adalah income tax expense, kemudian 5 miliar itu adalah yang dibayar di muka, kemudian utang PPh-nya adalah yang 10.250 ya. Nah, baru terakhir adalah yang ini kita belum jurnal ya. Nah, jurnalnya gimana, Pak? Jurnalnya kalau saya biasanya saya 1/1 ya. Ini jurnalnya adalah pertama ya karena dia DTL ya, maka pasangannya adalah expense ya. Expense pada DTL. Berapa, Pak? Tinggal 25 ya. Nah, nanti karena ada saldo aset pajak tangguhan, maka ya tinggal dibalik. DTL ditutup ke DTA ya. Berapa nilainya, Pak? Nilainya adalah 25 juga. Nah, ya, kalau seperti ini maka ini bisa dieliminasi, hasilnya adalah seperti ini, expense pada DTA. Nah, seperti itu ya. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini kebetulan jumlah omsetnya di atas 60 miliar, karena laba sebelum pajaknya 60 miliar, berarti omsetnya di atas 60 miliar. Maka dia tidak masuk ke dalam emiten yang menerima fasilitas ya. Dan ini kita berarti ini sudah di atas 50 yang udah aman. Tapi kita asumsikan bahwa nilai saham yang dijual di bursa efeknya itu kurang dari 40% ya. Sehingga tidak dapat pengurangan tarif 3% dari tarif normal ya, tetap 25%. Oke, itu aja. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih.